Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam edisi Sarapan Rohani pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Sebelum kita akan memulai segenap tugas dan aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memelihara, melindungi, memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini, Engkau mengizinkan kembali kepada kami untuk ada dan menikmati hari Tuhan yang baru. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulai segenap tugas dan aktivitas kami Tuhan untuk sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami, dan apapun yang kami perbuat Tuhan untuk sepanjang hari ini, di dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu untuk mendasarinya Tuhan dengan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menguasai kehidupan kami. Dan kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang bertahta di atas segala firman ini dan di atas apapun yang kami lakukan. Kami mohon ampun atas segenap dosa dan salah kami yang kami perbuat di sepanjang hari yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Tuhan yang melayakkan kami dan menguduskan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita semua pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu dari Yeremia 31 ayat 38 dan Wahyu 21 ayat 2 sampai dengan 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia." Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, terlebih dari itu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menyongsong janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Allah menyatakan janji pemulihan atas bangsa Israel, Allah menyatakan jaminan atas janji itu. Seperti matahari menyinari siang, serta bulan dan bintang menyinari di waktu malam, demikianlah perkataan Tuhan adalah pasti. Tuhan akan kembali memulihkan keadaan bangsa Israel, dan kota itu akan berdiri selamanya dan tidak akan diruntuhkan. Pernyataan ini menunjukkan kepada pembebasan bangsa Israel dari Babilonia dan pembangunan kembali kota Yerusalem. Setelah genap 70 tahun pembuangan bangsa Israel, mereka akan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra dan kemudian Nehemia. Tetapi pernyataan Tuhan ini tidak hanya merujuk kepada bangsa Israel, tetapi juga gereja sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan. Yerusalem bukan lagi kota secara fisik di daerah Timur Tengah, melainkan kota Allah di mana umat Allah menyatakan penyembahan kepadanya. Setiap kali kita melihat matahari saat siang, serta bulan dan bintang, serta pada malam hari, kita akan mengingat bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Allah senantiasa mengingat
akan janjinya. Jadi kita tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup di dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dan penuh keyakinan. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit, mengalami kesusahan, atau menghadapi pergumulan berat, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti. Inilah pengharapan kita yang kuat sebagai orang percaya, bahwa tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Hidup dalam janji Tuhan yang pasti mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Di dalam keadaan apapun, kita senantiasa hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, Yeremia menyampaikan nubuat ini saat Yerusalem dalam masa keruntuhan, dihancurkan oleh Babel, bait Allah dibakar, dan umatnya dibuang. Dalam konteks Yeremia, kota Yerusalem mengalami kehancuran akibat dosa. Tetapi Yeremia menyampaikan harapan bahwa waktu akan datang ketika kota itu dibangun kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani dan keseluruhan. Ini adalah janji pemulihan yang menunjukkan bahwa Allah setia menebus dan menghidupkan kembali apa yang telah rusak. Dan Allah akan menciptakan langit dan bumi baru, di mana Yerusalem baru turun dari surga, kota yang sangat indah, yang dihiasi seperti pengantin wanita, dan Allah sendiri akan diam di tengah-tengah manusia, menandakan kehadirannya yang sempurna dan abadi. Ini adalah harapan kita akan masa depan yang penuh damai, tanpa air mata, penderitaan, dan kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami masa-masa kehancuran, kesulitan, kehilangan, penderitaan, dan dosa-dosa yang membelenggu akan hidup kita. Namun saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali bertobat ke jalan Tuhan yang benar, dan Tuhan akan memberikan pemulihan dan harapan yang luar biasa, dan Allah berjanji akan membangun kembali kotanya, memberikan kita Yerusalem yang baru, sebuah tempat yang sempurna, penuh damai dan kedamaian yang hanya datang dari hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu indah mengingatkan kami bahwa begitu banyak hal Tuhan, begitu banyak dosa, begitu banyak kehancuran yang kami hadapi, penderitaan yang kami hadapi. Tetapi Engkau akan menjanjikan Yerusalem yang baru itu. Engkau akan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Kami hanya berharap Tuhan kepadamu, apapun yang kami alami Tuhan, itu semua karena seizin Tuhan. Dan setiap apapun yang kami alami, Engkau telah menyiapkan jalan keluar bagi kami. Bapa di surga, kami hari ini akan melakukan segenap tugas dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan mengawali setiap jejak langkah kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar itu atas perkenanan Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami dalam melakukan aktivitasnya. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga bagi gereja Tuhan di KPB ini Tuhan, Engkau yang hadir di dalamnya dengan segala permasalahan yang ada. Biarlah terang Tuhan ada di dalamnya.
Biarlah kasih Allah senantiasa melingkupi akan kehidupan GKPB. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan kepada pelayan-pelayan yang ada. Biarlah Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus Tuhan untuk menguatkan pada pelayan-pelayan kami yang ada di GKPB ini. Terima kasih ya Bapak. Negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan, di mana Engkau tahu banyak sekali bencana alam yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan melawat saudara-saudara kami dan memberikan kasih karunia Tuhan kepada mereka, memberikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka semua hanya bisa meletakkan pengharapannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan kami juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan mengalami begitu beratnya. Biarlah Tuhan juga yang mengirimkan damai sejahtera Tuhan, sehingga apapun yang pemerintah lakukan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya hanya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.